Wahai Bapak Ibu, tantangan kita 1442 Hijriah ini satu, kelaparan global. Kita tak pertama. Sehingga para pengamat dan ahli bahkan Pak Jokowi menunjuk Prabowo untuk bertanggung jawab tentang masalah, diminta sebagai penanggung jawab pimpinan kepala tentang masalah penanggulangan masalah pangan ke depan. Tantangan kita kedua 1442 Hijriah ini adalah perang secara global, perang senjata. Orang lapar, suasana perang. Gak mampu kita bayangkan betapa susahnya ekonomi, Pak ya. Otomatis ekonomi dalam keadaan terjepit. Senang Nabi mengatakan di akhir zaman kalian akan merasakan gaji yang banyak, duit yang banyak, tapi tak mampu membeli makanan. Dan Nabi bersabda di akhir zaman, uang kertas kalian tidak bisa lagi dipakai. Saat itu kalian akan menggunakan emas, dan emas adalah pelindung terbaik di akhir zaman di bidang dunia ekonomi. Dan dulu ketika saya tampil bersama Bapak Safir Kuning di Jakarta di depan TV One, kami pernah sampaikan, dan kaum muslimin hari ini emas ada di harga tertinggi semenjak bumi ini tertembak. Betul? Dulu saya sampaikan, ayo beli emas, emas akan sangat mahal. Sekarang bagaimana caranya ini? Gara-gara COVID yang cukup panjang berpengaruh kepada mau beli emas pakai apa? Dulu saya katakan, ada yang sedikit simpan, jangan simpan untuk duit. Belikan emas 1 kilo, 2 kilo, simpan dulu. Kenapa Bapak ketawa? Ingat baik-baik, amal soleh yang hari ini kita kerjakan wahai kaum muslimin, bukan bisa kita nikmati nanti setelah hari kiamat saja, tidak. Di dunia bisa kita minta lagi pada Allah. Nabunglah kepada Allah yang rajin. Di masjid sedang pembangunan, ada utangnya, maka bayarkan utang itu nabung pada Allah namanya. Ya, ini ada tempat wudhu yang harus kita gotong royongnya malam ini nanti. Nggak gotong royongnya, saya setuju banget. Ini baru 9 juta, sebanyak ini orang baru 9 juta. Makanya tadi yang mengatakan Allah Akbar, nanti Allah Akbarnya. Bilang alhamdulillah, lu nggak apa-apa. Kaum muslimin, satu ruangan tempat wudhu ini masih belum selesai keramiknya lagi. Baik, hamba-hamba penting tabungkan di akhirat. Tabungkan, nanti kita minta pada hari susah. Hari-hari susah, apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu ayyastajib Allahu lahu wa ila syada'id wal karim falyuqim du'a Allah. Orang yang ketika genting, ketika emergensi, ketika susah, dia minta kepada Allah pertolongan, dia minta kepada Allah perlindungan, dia minta kepada Allah kelancaran, dia minta kepada Allah kekenyangan. Allah berikan langsung kepadanya di saat susah itu. Syaratnya kata Nabi adalah perbanyaklah menabung, lalu berdoa setelah menabung di masa-masa masih lapang. Menabung pada Allah, bukan nabung di bank. Laula sampai hari kiamat selama-lamanya. Yunus harus hidup dalam pernikahan, tapi amalannya ini yang menjadikan dia diselamatkan oleh Allah dan dia masih hidup. Jadi maaf Bapak Ibu, kesimpulan pengajian kita malam ini adalah jangan Bapak Ibu berpikir amal soleh kita hari ini yang kita kerjakan, kita buat, kita amalkan hanya bisa berguna ketika kita sudah mati. Tidak, hanya berguna saat kita nanti sudah pada mahsyar. Tidak, bukan hanya ketika kita sudah mati, tapi masih hidup kita di dunia. Amalan itu bisa menolong kita. Amalan kita ini bisa menolong kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin dilapangkan Allah urusannya, dibebaskan oleh Allah hutang-hutangnya. Kali ini kayak doa-doa yang terutang banyak sih. Ya, ada yang nggak terlintang. Akhir bulan sudah megap-megap mikirin bank sudah mengejar. Siapa yang mau diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilepaskan Allah dari hutang-hutangnya? Tolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Sekarang masjid sedang terbeli hutang, bebaskan hutang masjid ini, Allah akan bebaskan hutang kita. Tolong sekarang ini tutup dari saya, sholat 5 waktunya jaminkan dan pastikan di masjid dan dapatkan takbiratul ihram bersama imam. Upayakan orang ngaji di masjid kita sudah meninggalkan aktivitas kita.
rawatib qabliyah. Lalu setelah itu antara azan dengan qomat doa mustajab, kata Rasulullah. Berdoa kalau orang qomat dan kita dapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Sedangkan itu wahai Bapak Ibu, di akhir zaman ini tulang punggung hidup Bapak Ibu adalah sholat. Tulang punggung hidup di akhir zaman ini adalah sholat. Sholat yang mempermainkan sholatnya, Allah akan permainkan dia. Yang membiarkan sholatnya longgar dan santai, Allah akan biarkan hidupnya berkotak-katuk dalam kesusahan. Kejarlah sholat. Ustaz tak khusyuk, tak apa-apa. Kita berjamaah. Ada yang khusyuk satu orang saja di antara jamaah itu, Allah anggap sholat orang semacam itu khusyuk. Masya Allah. Masya Allah, itulah dahsyatnya kalau sholatnya berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Bulan Oktober 2019, Presiden Cina yang bernama Xi Jinping menghadiri acara kenegaraan. Di situ ada parade militer, baris berbaris yang sangat rapi, didemokan pesawat-pesawat tempur canggih Cina, dibawa keluar rudal balistik, berbagai macam peralatan militer tercanggih. Cina sudah menjadi sebuah kekuatan baru dunia. Di segi jumlah, rakyat Cina terbanyak di seluruh dunia. Di segi militer, pasukannya terbanyak di seluruh dunia. Di segi ekonomi, menggurita kemana-mana. Lalu manusia anti Tuhan ini, tidak percaya dengan Allah ini, kepala BKT Partai Komunis Tiongkok ini dengan pongah berkata, dengan sombong berkata, dan ini live di seluruh dunia. Apa katanya? Hari ini, saat ini, tidak ada satupun kekuatan di muka bumi ini yang mampu mengguncang Cina. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengguncang Cina. Bulan apa tadi itu? Oktober. November mulai menyebar virus corona, COVID-19 generasi baru. Desember sudah meluas. Januari 4 Januari 2020 masih berusaha menutup-nutupi dari dunia bahwa ini tidak menyebar kepada manusia. Ternyata 23 Januari secara resmi Cina membenarkan, apalagi ketika Wuhan sudah tanggal 25 Januari Wuhan di lockdown. 5 juta orang rakyat Wuhan lari ke berbagai penjuru muka bumi ini menyebarkan virus ini. Lalu terjadilah pembunuhan yang mengerikan terhadap rakyatnya sendiri. Menurut operator dan pemilik saluran seluler terbaik di Cina, ada lebih 21 pelanggan, apa namanya itu, pelanggan layanan telepon seluler itu menghilang karena COVID. Pertanyaannya, pada kemana mereka yang menutup 1 juta orang ini?
Tidak ada lagi yang menggunakan jasanya, hilang nomor-nomornya. Kemudian ditemukan tumpukan handphone kaum muslimin seperti masjid kita ini penuh oleh handphone. Kemana orang-orangnya? Itu baru pertama. Lockdown di mana-mana menyusul dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Amerika awalnya cengenges mentertawakan Cina, tapi Amerika termasuk yang terparah nomor satu dunia mengalami COVID-19. Akhirnya seluruh negara, lebih dari 200 negara hari ini di seluruh dunia ikut terkena menjadi pandemi global. Belum selesai, gelombang kedua pun datang. Sekarang gelombang kedua di Cina. Dan di berbagai seluruh dunia mulai berjalan gelombang kedua. Indonesia dan berbagai negara lainnya mulai muak dan bosan dengan COVID-19. Pak, sampai ada berpendapat terserah mau COVID-19 mau COVID apa saja, saya sudah tidak peduli. Saya mau cari hidup. Orang sudah tidak peduli, Pak. COVID dihadang. Dulu ketakutan, dulu pada keluar tidak berani. Sekarang terserah, mati saya sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagi orang beriman. Tapi bagi orang tidak beriman, bergelimpangan, tegang-tegang menjadi mayat dalam waktu yang sangat dekat. Jutaan orang yang sudah terkena di dunia ini. Untuk di Cina, untuk di Amerika saja, jangan cerita Cina dulu, cerita Amerika saja. Dalam waktu hanya 2 bulan ketika COVID masuk ke Amerika, 30 juta orang langsung menjadi pengangguran permanen. 35 juta orang langsung menjadi miskin, Pak. Dan mendirikan tenda-tenda, punya rumah tenda. Innalillahi wa inna ilaihi. Sekarang tambah parah. Penjarahan terjadi di mal-mal, di supermarket mereka karena kelaparan sudah mulai merata. 12 negara penghasil biji-bijian terbanyak dan terbaik di dunia hari ini tidak berani mengekspor biji-bijian ke luar negeri karena diyakini akibat COVID ini banyak sekali terjadi kelangkaan pakan. Orang akan susah mendapatkan makanan. Cina berusaha bangkit dengan cepat. Cina mengatakan kami sudah mampu mengatasi. Belum lagi, Pak. Belum. Apa yang belum? Proyek-proyek mereka diusahakan hidup lagi, industri-industri mereka diusahakan berjalan lagi. Negara-negara dunia tidak mau pesan barang apa kepada Cina. Sakit hati negara-negara karena Cina telah membiarkan COVID-19 menyebar ke seluruh dunia. Dengan sengaja ini sudah menjadi polemik global. Akhirnya banyak negara yang menuntut. India menuntut ganti rugi. Tak tahu-tahu, Pak, ribuan triliun minta. Paris, Prancis minta ganti rugi. Inggris minta ganti rugi. Amerika, Masya Allah, para pengacaranya minta ganti rugi. Atas nama negara Amerika dirugikan, minta ganti rugi pada Cina. Sekarang sudah banyak puluhan negara ikut mendesak Cina ganti rugi. Gara-gara ente kami mengalami resesi. Singapura, Pak, resmi resesi. Malaysia resesi. Jepang resesi. Negara-negara kuat mengalami resesi gara-gara COVID-19. Apalagi Cina. Belum selesai masalah COVID, datang lagi virus baru, Black Death. Kita belum mati. Tadi Black Death itu artinya kematian kita. Virus pes. Ya, Bapak, Ibu yang kami muliakan, belum. Muncul beberapa virus baru, virus flu babi generasi baru, gabungan 3 flu babi sebelumnya, 3 virus jenis baru, dan ini punya potensi pandemi lagi. Bapak, selama Bapak Ibu masih bisa mendengar suara saya, anggap saja ini bahagian daripada hiburan. Nah, kita lanjut. Bapak Ibu yang kami muliakan, tahu tidak Bapak Ibu apa yang terjadi berikutnya dengan Cina hari ini? Yang kemarin mengatakan tidak ada satu kekuatan yang bisa mengguncang Cina. Cina sudah memasuki bulan kedua
hujan tanpa henti, banjir besar, 26 provinsi tenggelam, tingginya sampai malah ada yang 4 meter. Patung Buddha yang ribuan tahun mereka bangun, Pak, itu jaraknya dari sungai standar 6 meter. Sekarang air itu udah nyampe ke kaki Buddha, patung Buddha itu. Mereka punya semacam tower. Tower itu adalah semacam mistar raksasa. Kepala tower itu sekarang sudah tenggelam, Pak. Tinggal pucuknya aja lagi. Ini sudah tenggelam oleh air. Cina sudah macam kiamat sekarang. Republik Rakyat Tiongkok sudah habis-habisan. Tidak terkira angka kerugian yang ditanggung oleh Republik Rakyat Tiongkok. Yang kemarin presiden yang mengatakan tidak ada satu kekuatan yang mampu mengguncang Cina. Ditambah dengan gempa-gempa terjadi di Cina. Ditambah dengan gunung meletus, badai topan yang mengerikan. Ditambah dengan hujan salju sebesar-besar bola pingpong. Ya Allah, mengerikan. Macam apalah negeri itu sekarang, Pak. Diobrak-abrik oleh alam. Ketika dia berkata tidak ada satupun yang bisa mengguncang Cina, maka Allah datangkan alamnya bergerak. Ternyata Cina sedang tidak sendiri membangun bencana berani. Sebelahnya negara yang hampir perang dengan Cina sekarang negara apa, Pak? India. India juga Jaipur sudah tenggelam. Ngeri, Pak. Tinggal lumpurnya aja sampai menutupi, tinggal atap mobil aja lagi. Nah, di bawah atap ini lumpur. Lumpur aja udah bisa berlari di atas lumpur itu. Bapak bayangkan berapa tingginya kadar banjir. Lumpurnya saja sudah menutupi mobil-mobil bemo, mobil minibus. Itu tinggal atapnya aja lagi. Sisa bawahnya udah ketimbun oleh lumpur yang dibawa oleh banjir, dan lumpur itu udah padat. Dan sekarang banjir gelombang kedua, banjir gelombang ketiga. Di Cina banjir gelombang kelima. Dua negara yang sama-sama jahat kepada Islam. Betul tidak? RT anti agama, sangat benci dengan Islam, membantai kaum muslimin di Uighur, Xinjiang, Cina sana. Sementara India bulan Februari mengeluarkan undang-undang baru yang disahkan oleh Narendra Modi. Apa kata sang Perdana Menteri dengan penuh sombong? Tidak ada hak orang Islam tinggal di negara itu. Keluar, hampir 200 juta orang Islam di India diusir. April eksekusinya katanya. Kalau tidak keluar, kami akan punya cara sendiri untuk menghabisi orang Islam di India. Alhamdulillah kemarin COVID-19 menyapa India, dan sekarang India termasuk negara yang terus lockdown, hancur ekonomi mereka. Ditambah itu banjir dahsyat melanda India. Amerika lumpuh ekonominya, lumpuh sedih-sedih ekonominya. Negara besar sekelas Inggris, Jerman, Perancis, negara-negara yang keren, Rusia sebagai militer terbaik nomor 1 di dunia. Sekarang Rusia juga mengalami penderitaan COVID-19, lockdown yang parah, ekonominya merosot dengan tajam. Allah punya makar. Wa makar Allah, wallahu khairul. Tidak pernah orang sombong itu berakhir dengan baik, tidak pernah. Siapapun yang sombong ujungnya hina. Iblis mengatakan saya lebih baik, saya lebih senior, saya lebih pintar, saya lebih teruji. Langsung Allah hinakan. Iblis yang tempatnya di surga, Allah usir, keluar kamu. Tidak pantas orang sombong dalam nikmatku, keluar, diusir iblis. Siapapun yang sombong, maka dia pasti akan dihancurkan oleh Allah. Maaf saudaraku, lihat saja nasib orang sombong bagaimana ujung-ujungnya. Bagaimana nasib orang sombong? Rata-rata pemain Superman dalam film bodoh-bodohan itu, orang Hollywood buat Superman. Rata-rata tokoh-tokoh Superman yang kuat, yang celana kotoknya di luar itu. Gimana orang Amerika membuat pahlawan celana dalamnya ditaruh di luar, kan kembali otaknya. Nah, aktor-aktor pemain Superman rata-rata berakhir ujung hidupnya itu lumpuh, Pak. Lumpuh lah, kena kanker otak lah, kena stroke lah, segala macamnya. Allah hancurkan mereka karena ketika mereka masih merasa berjaya, ya sombong sekali. Kalau muslimin kami muliakan, kita kembali. Apa yang kita sombongkan di depan Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita bercerita tentang tantangan 1442 Hijriah. Tantangan apa yang kita hadapi? Dampak global. Sekarang Cina masih punya militer. Ketika ekonominya hancur lebur dan diancam oleh desakan dari berbagai negara dunia agar Cina mengganti rugi akibat pandemi global yang ditimbulkannya, Cina panik, kalah. Satu-satunya andalan Cina hari ini, karena pertaniannya sudah gagal, 2 kali pertanian Cina gagal, sehingga Xi Jinping dengan resmi mengumumkan setiap gubernur yang gagal mengembalikan pertanian dipecat. Dipaksa seluruh gubernur seluruh provinsi-provinsi seluruh daratan rakyat Republik Rakyat Tiongkok itu wajib mengembalikan perekonomian, khususnya di bidang biji-bijian, tanam-tanaman pokok, beras, gandum dan sebagainya. Kalau gagal, gubernurnya dipecat. Gubernur Xi Jinping juga mengumumkan wajib setiap rakyat punya stok makanan 6 sampai 1 tahun dalam rumahnya. Orang gimana mau nyetok makanan? Rumahnya udah hilang, persawahannya habis, berkebunnya amblas, ditambah serangan miliaran belalang yang menghabisi pertanian mereka. Oi, kalau Bapak Ibu melihat, saya benar-benar memanfaatkan betul janjian ini Pak, dan mengikuti berita. Tanyakan kepada tim saya yang mengikuti perjalanan saya. Hampir 24 jam. Ya, selama saya masih bangun dan siaga, saya mengikuti terus perkembangan berita. Saya ikuti terus perkembangan berita dunia dari berbagai sumber yang benar. Wahai Bapak Ibu yang memuliakan, kami dengar dunia seperti diambang kiamat sekarang, menuju kepada kehancuran ekonomi global. Kelaparan akan menjadi ancaman nyata bagi kita semua. Dan yang paling panik adalah negara-negara yang mengandalkan kepada produksi, ya, yang mengandalkan kepada industri, yang mengandalkan kepada pabrik-pabrik, yang mengandalkan kepada otomotif, yang mengandalkan kepada teknologi, yang mengandalkan ekonominya kepada perdagangan, seperti Singapura. Lihat Singapura Pak, sudah duluan kolaps. Malaysia yang berkepanjangan dalam lockdown dan ekonomi mereka bersandar kepada perdagangan. Lihat apa yang sedang dialami oleh tetangga kita tercinta Malaysia. Semoga Allah angkat musibah ini dari mereka dan dari kita semua. Lihat negara-negara seluruh dunia hari ini sedang merintih. Wahai Bapak Ibu, tantangan kita 1442 Hijriah ini, 1, kelaparan global di tentang pertama. Sehingga para pengamat dan ahli bahkan Pak Jokowi menunjuk Prabowo untuk bertanggung jawab tentang masalah, diminta sebagai penanggung jawab pimpinan kepala tentang masalah penanggulangan masalah pangan ke depan. Bagaimana? Ya, tidak bisa masuk bakar belum? Masya Allah. Tolong dibantu merapat saja Pak ke depan agar saudara kita punya tempat duduk. Silakan ke depan terus merapat. Benar kata Pak Urus kita tadi. Ini kayaknya tak kuat. Silakan kalau Pak bantu maju ke depan. Ya. Oh ya, baik. Untuk sekedar mukadimah, alhamdulillah goyangan pertama tadi terkumpul 9.626.000. Ya. Kita ucapkan alhamdulillah. Allah Akbar. Nanti udah mau ditutup acaranya ternyata jebol di atas angka 50 juta, baru kita Allah Akbar. Ya, ini baru goyangan pertama. Ya, nanti kita goyang lagi. Tapi sholat nanti semangat itu mubara lagi, insyaallah taala. Tapi sebelum sholat ada goyangan kedua, tenang aja. Bapak ini itu juga mau ngetes dewatan istilahnya. Tes dulu macam mana reaksinya. Baik kaum muslimin, kita lanjut. Sampai di mana kita tadi? Apa bencana terbesar yang akan kita hadapi dalam waktu dekat? Kelaparan global. Kelaparan global. Dan ini sudah diberitakan oleh Global News, diberitakan oleh Epoch Times News. Mereka memberitakan dalam waktu yang tak lama lagi dunia akan mengalami bencana kelaparan global.
Maka saya menghimbau kepada seluruh jemaah di masjid ini, kasih tahu juga dari jemaah yang lain yang tidak sempat datang, tolong kalau bisa, kalau dapat, stoklah di rumah masing-masing biji-bijian yang menjadi makanan pokok kita, Pak. Terserah berbentuk beras kah atau berbentuk padi, stok itu. Bapak stok, umpamanya ambil 1 ton beras, stok di satu rumah. Nanti dipakai, mana yang paling lama dipakai untuk dimasak, ya. Kemudian yang baru datangkan lagi, stok terus. Yang paling bagus adalah masih dalam berbentuk padi. Ini kalau mau mendengarkan nasihat, bagus sekali. Yang punya lahan, tolong ditanami. Sekarang Xi Jinping juga menganjurkan dan memerintahkan, bukan anjuran ya, perintah. Setiap rakyat yang punya perkebunan, apapun perkebunannya, gagalkan perkebunan itu wajib ditanam sawah, padi, tanam padi. Karena ke depan ancaman yang paling besar untuk seluruh dunia adalah kelangkaan makan. Kalau dapat siapkan itu, manfaatkan terus untuk makan, untuk acara-acara ya. Ambil yang lama, datangkan stok yang baru, mumpung masih ada. Indonesia mengandalkan ke depan impor tipis harapan. Tantangan pertama kita. Tantangan kedua yang akan kita hadapi. Jadi kalau ada yang punya lahan, tolong mulai bercocok tanam. Jangan selalu ke arah sawit aja terus. Sawit itu tak bisa dimakan, Pak. Dia dari genting, sawit itu tak bisa dimakan. Yang bisa kita makan adalah beras. Sediakan lahan untuk kita, setidaknya untuk keluarga kita bercocok tanam berupa sawah. Siapkan aja. Semoga nasihat itu berguna. Tantangan kita kedua 42 Hijriah ini adalah perang secara global, perang senjata. Orang lapar, suasana perang. Gak mampu kita bayangkan betapa susahnya ekonomi, Pak ya. Otomatis ekonomi dalam keadaan terjepit. Sedang Nabi mengatakan di akhir zaman kalian akan merasakan gaji yang banyak, duit yang banyak, tapi tak mampu membeli makanan. Gaji banyak, duit banyak, sawit harganya mahal, anggaplah sampai 2.000, 3.000 1 kilo, tapi beras yang dibeli nggak ada. Kalau ada berasnya pasti mahal, harganya selangit. Dan itu menjadikan duit tidak ada harganya. Gaji 10 juta, 20 juta, makanan yang mau dibeli nggak ada. Di Amerika saja sudah mulai orang menjarah, Pak. Menjarah, mal-mal dijarah, supermarket dijarah. Kenapa demikian? Mulai lapar. Ketika lapar orang gelap mata dan orang tidak peduli. Apa kata Tuhan di akhir zaman? Tetangga akan mendatangi tetangga, merampok makanan yang ada di tetangga sampai membunuh tetangganya sendiri. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Suasana lapar menjadikan tetangga rela membunuh tetangganya sendiri, yang padahal itu adalah kawan sepermainannya, sahabatnya, tapi karena lapar dia akan bunuh tetangganya. Dalam kondisi kelaparan itu kata Rasulullah, orang-orang beriman melewati kuburan. Apa kata orang beriman? Kalaulah saya yang menghuni dalam kuburan itu, alangkah ringannya hidup ini. Saking beratnya beban hidup di atas tanah, mereka berharap kalau dia yang di dalam tanah. Ini orang beriman Bapak, lewat kuburan dia berharap kalau dia mati saat itu. Tapi kan orang beriman tahu minta mati apalagi bunuh diri haram hukumnya. Orang beriman tahu itu, maka mereka tidak akan mau minta mati. Tapi hidup terasa berat. Inilah dia yang akan kita tanggung 1442 Hijriah ini. Kelaparan global, perang global. Kalau masalah perang, sesuatu yang paling benci dan paling kita takuti seluruhnya terjadi. Saya paling benci dengan perang. Wallahi demi Allah Bapak Ibu, kalau boleh kita memilih terjadi perang lari kita ke hutan, itu lebih baik. Bawa keluarga lari ke hutan, bertahan hidup dengan cara kita. Karena peperangan itu menghancurkan segala-galanya, memisahkan keluarga, memporak-porandakan usaha, menghancurkan segala sendi kehidupan. Apa yang diinginkan dari perang? Awas, sebagai anak muda ada berpikiran singkat, kapan kita perang? Kapan kita perang? Memang mau didapat apa dari perang? Tapi tidak perlu kita minta. Nubuat Nabi di akhir zaman, bumi dipenuhi dengan peperangan. Waqatul haraj, waqatul haraj, waqatul haraj. Pada masa itu kata Rasulullah, sangat banyak pembantaian, pembunuhan, kematian
Amerika sekarang sudah menyebarkan kapal-kapal induknya persiapan perang melawan Cina, perang melawan Turki, perang melawan Rusia. Cina bersiap-siap perang melawan India, siap-siap perang melawan Taiwan, siap-siap perang melawan Filipina, melawan Vietnam, melawan Jepang. Bahkan Indonesia sekarang ini yang sebenarnya tidak ingin sama sekali, ingin menjadi peacemaker, kalau bisa menjadi sang pembuat kedamaian perdamaian. Mau tidak mau Indonesia dipaksa sekarang untuk mempersiapkan alutsistanya yang handal karena mempertahankan kedaulatan dan kehormatan bangsa dan negara ini. Indonesia sekarang tahun 2020 pemerintah RI dengan resmi menerbitkan atlas baru, dan Laut Cina Selatan mereka ganti namanya dengan Laut Natuna Utara, menandakan bahwa itu adalah milik Indonesia, sementara Cina mengklaim itu milik mereka. 85% Laut Cina Selatan diklaim oleh Cina itu adalah kawasan kami. Sakit hatilah Vietnam, sakit hatilah Filipina, sakit hatilah Jepang, sakit hati Malaysia, Brunei Darussalam, sakit hati negara-negara bertetangga yang mempunyai hak wilayah daripada laut itu. Dan menurut undang-undang internasional, itulah laut zona milik internasional, zona bebas. Cina adalah milik kami. Maka Cina dengan ini sebenarnya sedang menyulut api peperangan perang dunia ketiga. Di sebelah timur sana, peperangan sedang menuju kepada gerbang yang paling besar. Turki perang melawan Yunani, Yunani dukung dan dengan senjata dengan kapal induk dari Prancis. Amerika juga sedang mengantarkan kapal induknya untuk ikut meroyok Turki. Mesir juga persiapan perang. Mesir persiapan perang di Libya. Allah, perang Rusia akan menjadi salah satu negara penentu perang dunia ketiga ke depan. Apa yang mau kita katakan, Pak? Kita tidak bisa bicara apa-apa. Betulkah perang akan terjadi? Kalau kita berharapnya jangan pernah. Tapi tantangan 1442 Hijriah ini adalah kita akan menyaksikan. Kalaupun kita tidak ikut perang, amin. Semoga Indonesia tidak pernah perang, amin. Kalaupun seandainya kita tidak ikut, minimal kita akan merasakan imbas dari perang berbagai negara di dunia ini. Imbasnya apa? Kesulitan ekonomi global, kehancuran ekonomi global. Sehingga kata Rasulullah, uang kertas pada masa itu tidak lagi ada harganya. Ayo diikuti, saya pernah ceramah tidak? Di dalam saya pernah ceramah tidak? 2017 saya pernah menyampaikan bahwa yang punya duit beransur-ansur beli emas, nanti emas akan melejit, harganya sangat mahal. Dan Nabi bersabda di akhir zaman, uang kertas kalian tidak bisa lagi dipakai. Saat itu kalian akan menggunakan emas, dan emas adalah pelindung terbaik di akhir zaman di bidang dunia ekonomi. Dan dulu ketika saya tampil bersama Bapak Safiyah Tunio di Jakarta di depan TV One, kami pernah sampaikan, dan kaum muslimin hari ini emas ada di harga tertinggi semenjak bumi ini terkembang. Betul? Dulu saya sudah sampaikan, ayo beli emas, emas akan sangat mahal. Sekarang bagaimana caranya lagi? Gara-gara COVID yang cukup panjang berpengaruh kepada mau beli emas pakai apa? Dulu saya katakan, ada duit sedikit, simpan, jangan simpan berbentuk duit. Belikan emas 1 kilo, 2 kilo, simpan dulu. Kenapa Bapak ketawa? Kita ini bangsa yang kuat. Kita ini orang-orang yang Masya Allah kaya. Kalau Bapak tidak percaya diri, 1 kilo, 2 kilo, saya turunkan. Ada duit, belikanlah emas 1 gram, 2 gram. Simpan. Silakan emas berbentuk batangan, berbentuk dinar, antam, ya, emas murni, logam mulia, sebagainya silakan. Perhiasan silakan. Jika Bapak tidak lakukan, Bapak hanya bangga dengan angka-angka dari rekening. Ada deposito pula, sudahlah. Insya Allah 1442 Hijriah ini yang tidak punya tabungan emas akan menyesal. Insya Allah akan menyesal. Kecuali yang mau ditabung betul, yang ada, apa yang menyesal. Dan bila berani Bapak Ibu saya tantang, yang punya harta sekarang titipkan pada Allah setengah, yang setengah lagi persiapkan untuk menghadapi hal yang sulit. Ngerti maksud saya? Titipkan pada Allah setengah.
Dititipkan kepada Allah setengah, ngerti maksudnya kan? Dan itu bisa diminta, bisa kita tunai kepada Allah di hari-hari susah. Ingat baik-baik, amal soleh yang hari ini kita kerjakan wahai kaum muslimin, bukan bisa kita nikmati nanti setelah hari kiamat saja, tidak. Di dunia bisa kita minta lagi pada Allah. Nampunglah kepada Allah yang rajin. Di masjid sedang pembangunan, ada utangnya, maka bayarkan utang itu nampung pada Allah namanya. Ya, ini ada tempat wudhu yang harus kita gotong royongnya malam ini nanti. Maka gotong royongnya saya setuju ruangan. Ini baru 9 juta, sebanyak ini orang baru 9 juta. Makanya tadi yang mengatakan Allah Akbar, nanti Allah Akbarnya. Bilang alhamdulillah, lu gak apa-apa. Kaum muslimin, satu ruangan tempat wudhu ini masih belum selesai kelaminnya lagi. Baik, hamba-hamba tabungkan ke akhirat. Tabungkan, nanti kita minta pada hari susah. Hari-hari susah, apa kata Rasulullah? Man sarfahu ayyastajib Allahu lahu wa ila syada'id wal karim falyuqim du'a ila raha. Orang yang ketika genting, ketika emergensi, ketika susah, dia minta kepada Allah pertolongan, dia minta kepada Allah perlindungan, dia minta kepada Allah kelengkapan, dia minta kepada Allah kekenyangan. Allah berikan langsung kepadanya di saat susah itu. Syaratnya kata Nabi adalah perbanyaklah menabung, lalu berdoa setelah menabung di masa-masa masih lapang. Menabung pada Allah, bukan nabung di bank. Nabung pada Allah yang diperbanyak. Nanti jangan susah minta tabungan itu. Ya Allah, apa sekarang sedang kelaparan, apa dan keluarga apa sudah menabung kepada Engkau ya Allah. Hari ini apa butuh, maka Allah punya cara. Allah punya banyak cara dan Allah Maha Perkasa untuk mengenyangkan perut bapak ibu dan keluarga, untuk menjaga kestabilan dan menjaga kesinambungan hidup bapak ibu dan keluarga. Di hari-hari susah itu tabung kita pada Allah cerita kita. Belum tentu ke bank kita tarik dana, ternyata dana di bank sudah tidak ada. Ternyata dana di bank sudah habis, atau ternyata dana di bank atau ada kendala teknologi. Mungkin karena perang nuklir sana sini, akhirnya mengalami kegagalan internet, akhirnya mengalami putusnya listrik, dan kita nggak bisa narik dana gigi jari. Ayo sekarang solusinya nabung pada Allah yang banyak, nabung pada Allah yang banyak. Bapak masih ingat 3 orang lelaki yang terkurung di dalam gua? Masih ingat? Laki-laki ini kepada janjian untuk ada dalam gua itu. Karena hujan lebat, mereka dalam perjalanan, maka satu persatu masuk dalam gua itu. Batu yang sangat besar menggelinding dari atas langsung menutup di mulut gua yang kecil itu, yang bisa hanya masuk satu orang. Menutup, batunya besar, 30-50 orang pun mendorong batu itu tidak mampu bergerak batunya, besar sekali. Bagaimana kan? Tabungan aman mereka sebutkan kepada Allah, dan dengan itulah Allah tolong mereka. Yang satu berdoa, ya Allah, hamba dulu punya orang tua, hamba berbakti pada orang tua hamba sepenuh hati ya Allah. Kemana-mana orang tua hamba gendong terus ya Allah. Ya Allah, sampai mati orang tua hamba berikan pelayanan terbaik. Bila Engkau ridha ya Allah dengan seluruh yang hamba lakukan pada orang tua hamba, jadikanlah ya Rabb batu yang menutupi gua kami terbuka. Bergeraklah batu besar itu, tapi masih tangan yang baru terbuka, yang masih tangan baru bisa masuk. Cahaya udah masuk dalam gua. Yang kedua berdoa, ya Allah, dia sebutkan amal solehnya, lalu dia minta tolong hamba hari ini ya Allah. Amalannya itu mampu menggerakkan 2/3 daripada batu yang begitu besar. Masih paha yang masih bisa keluar, walaupun masih belum bisa badan dan kepala badan. Ya. Yang ketiga, ya Allah, hamba sedekahkan semua pencarian hamba kepada tukang yang dulu kerja dengan hamba, kepada pegawai yang dulu kerja dengan hamba, habis semuanya diambilnya. Bila Kau itu ya Allah, maka bukakanlah, selamatkan kami. Bergeraklah seluruh batu keluar mereka seluruhnya. Hadis ini sahih. Coba lihat amalan yang kita amalkan di dunia ini, ternyata di hari detik bisa dipanggil, Pak. Bisa dipanggil untuk menyelamatkan kita. Bisa lihat Nabi Yunus. Masih ingat kisah Nabi Yunus? Masih ingat kisah Nabi Yunus? Jawab, apa kisah Nabi Yunus yang paling terkenal sampai hari kiamat? Beliau hidup di dalam perut ikan. Hut ini adalah ikan terbesar yang ada di dasar samudera. Faltaqamahu, ya, lalu akhirnya ikan hut pun
menelannya. Pertanyaan, Pak, Ibu, di dalam perut ikan itu Nabi Yunus dapat udara nggak untuk menghisap oksigen? Pak, jawab. Tidak. Hidup tidak Nabi Yunus? Hidup. Kok bisa tanpa udara 40 hari 40 malam bisa bertahan hidup tanpa oksigen, Pak? Kita 1 menit aja ditutup hidung kita, ditutup mulut kita, kelepek-kelepek, insya Allah 40 hari 40 malam tanpa oksigen. Pertanyaan yang kedua, ada makanan tidak selama 40 hari 40 malam dalam perut ikan itu? Tidak, tapi hidup kan Nabi Yunus? Dari mana makanan di depan untuk bisa bertahan dan melanjutkan hidup? Dari mana? Tidak ada makanan. Pertanyaan yang ketiga, ada minuman tidak? Kalau ada makanan tidak, asal masih ada air mau diminum, masih bisa melanjutkan hidup. Pertanyaannya, dapat air minum kan Nabi Yunus dalam perut ikan? Jawab, Bapak Ibu, dapat air minum tidak? Tidak. Tidak ada oksigen, tidak ada makanan, tidak ada air minum. Kok bisa bertahan hidup 40 hari 40 malam? Hah? Ada cahaya tidak dalam perut ikan? Bisa Nabi Yunus jalan-jalan di sana kemari? Lebih daripada lockdown, Pak. Lebih daripada lockdown. Nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada udara, nggak ada cahaya, nggak bisa kemana-mana. Tapi hidup. Kenapa hidup? Allah menyebutkan alasannya dalam Al-Quran. Laula an kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan dia orang yang suka beramal, banyak berzikir dulu ketika masih di daratan, pasti dia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Selama-lamanya Yunus harus hidup dalam perut ikan. Tapi amalannya ini yang menjadikan dia diselamatkan oleh Allah dan dia masih hidup. Jadi maaf Bapak Ibu, kesimpulan pengajian kita malam ini adalah jangan Bapak Ibu berpikir amal soleh kita hari ini yang kita kerjakan, kita buat, kita amalkan hanya bisa berguna ketika kita sudah mati. Tidak. Hanya berguna saat kita nanti sudah di padang mahsyar. Tidak. Bukan hanya ketika kita sudah mati, tapi masih hidup kita di dunia, amalan itu bisa menolong kita. Amalan kita ini bisa menolong kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin dilapangkan Allah urusannya, dibebaskan oleh Allah hutang-hutangnya. Kami kayak dua-dua aja terlihat hutang banyak sih. Ya, ada yang nggak terlihat hutang. Akhir bulan sudah buka-buka mikirin bank sudah mengejar. Siapa yang mau diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilepaskan Allah dari hutang-hutangnya, tolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Sekarang masjid sedang terlilit hutang, bebaskan hutang masjid ini, Allah akan bebaskan hutang kita. Ustaz, hampir 1 juta hilang takluk lewat Ustaz, gak ada amin. Itu barang takluknya 1 juta insya Allah bisa Ustaz. Jadi masuk ke 1 juta. Ya Allah, hamba punya hutang 1 M, hamba ini 1 juta ini Allah dan bebaskan hutang 1 M. Pasti Pak. Ini akidah lagi, akidah. Karena kita tidak bisa mencoba-coba. Cibu dulu kok kalahin. Wah, mulai 10 juta dulu. Tidak bisa mencoba-coba, jangan mencoba-coba. Dengan Allah tak boleh coba-coba. Tapi wajib yakin, karena Allah berfirman di dalam hadis qudsi Sahih Bukhari Muslim, ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan keyakinan hamba kepada saya. Kalau dia yakin saya akan bebaskan dia dari hutangnya, syaratnya bebaskan hutang agama saya. Ini hutang agama Allah, itu masjid yang dibangun, ada hutang, bebaskan. Berapa Bapak sanggup? Maksimal kesanggupan saya adalah 50 juta. 20 juta bagi saya itu sudah sangat besar, karena memang saya bukan orang kaya. Tapi 20 juta ini sanggup saya. Cuma saya punya hutang 200 juta. Jangan lupa, apa yang kamu lakukan untuk agama Allah, Allah akan kembalikan paling sedikit 10 kali lipat. Kalau 20 juta, kembaliannya 200 juta. Hutang kita 200 juta, Allah lunaskan karena kita menginfakkan, mensedekahkan harta kita untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, ini bukan main-mainan dan tidak perlu saudara ragu. Bapak Ibu ragu kepada Allah, ragu kita. Ini akidah kita ini yang sudah lemah sekali. Kita ragu kalau Allah akan menolong saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sebenarnya saya tidak ingin bercerita, tetapi sesekali bolehlah. Dan saya mengingatkan saja kisah satu lembar saya yang menjadi 20 lembar. Satu lembar dulu uang kertas 100.000 yang dari plastik, bahannya masih ingat? 100.000 dari plastik dulu bahannya. Saya ada pertemuan ulama dan dai seluruh Indonesia di Jakarta. Ketika itu Pak, masih tahun 2002 ada pertemuan dai dan ulama di Jakarta. Saya bawa uang ala kadarnya. Terakhir sisa uang saya hanya 100.000 itu aja lagi Pak. Uang kertas merah dari plastik bahannya dulu. Saya simpan cantik di dompet saya. Pikir saya uang 100.000 itu akan saya bawa pulang untuk jadi ongkos mobil, naik bus. Bangku serang tak apa-apa, nanti saya akan bayar 75 atau 40 ribu, sisanya untuk makan di jalan. Itu niatan hati saya. Saya tidak punya ATM, saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya itu aja. Teringat oleh saya bahwa saya punya kenalan Presiden Direktur PT Taspen di Jakarta, Bapak Ahmad Subianto, yang baru beberapa minggu yang lalu meninggal dunia. Semoga Allah memuliakan arwahnya. Kemudian saya telepon beliau, Pak, saya mau mampir. Wah, terkejut sekali, kiranya dia luar biasa. Silakan suruh, silakan datang. Saya belum dikenal dengan oleh siapapun saat itu, kecuali hanya sebagai seorang biasa. Sampai saya di Jakarta, di tempat beliau, saya diantarkan oleh seorang lelaki yang soleh. Lelaki itu dan saya anggap seperti adik saya sendiri, namanya Zulkifli. Orang Zulkifli juga namanya. Dan dia kurus, orang Pariaman, lahir di Jakarta. Diantarkan saya di perjalanan, saya tanya, bagaimana keadaan istrimu dan anak-anak? Sebenarnya kalau saya tidak tanya, dia tidak mau jawab Pak. Apa jawabannya? Istri saya sedang sakit, anak-anak juga sedang tidak sehat. Saya terdiam, lalu saya tanyakan, apa sudah dikasih obat? Apa katanya? Boro-boro mau kasih obat, untuk makan saja udah masuk hari kedua yang kami nggak punya apa-apa. Masya Allah. Terus gimana kata saya? Kalau lah ada uang di tangan 100.000 aja, mungkin sudah bisa lah bernafas sedikit banyak. Dia sebut angka yang ada di kantor saya. Kalau lah ada uang 100.000 aja katanya, mungkin saya sudah bisa beli obat, beli makanan, macam-macam. Bergetar hati saya. Dia sebutkan angka itu, cuma segitu yang saya punya. Pikir lagi saya, kali ini saya kasih, saya pulang pakai apa? Saya tinggal di Sumatera Barat. Bapak Ibu, udah bulat di hati saya. Ini kalau gunanya ilmu ya, ilmu itu memberikan motivasi. Allah kan ada. Itu dia keyakinan saya. Sampailah saya di rumah Bapak Ahmad Subianto almarhum. Kemudian dihidupkan beliau dari luar. Muncul kepala beliau, bilang sekali, Mama, lihat siapa yang datang, Pak. Saya dulu bimbing beliau ibadah haji Pak di Tanah Suci tahun 1994, dan itu sangat berkesan bagi beliau. Sampai-sampai beliau menulis buku dan menyebutkan nama saya dalam bukunya. Titik balik perubahannya menjadi lelaki muslim yang soleh setelah berjumpa dengan saya di Tanah Suci. Saya menjadi pembimbing ibadah haji, dan itu berkesan sekali bagi beliau. Dia sambut saya dengan sangat meriah, istrinya juga senang, keluarganya. Bapak Ibu, saya bilang sama Zulkifli ini, pulanglah dulu. Saya tempelkan duit 100.000 itu tangannya. Saya katakan, bawa ini Pak, beri makan anak istrimu dan berikan obatnya. Saya lihat mata yang berkaca-kaca. Dia berusaha menolak karena dia orang terhormat Pak. Dia waktu miskin, dia pantang minta. Dia berusaha menolak. Saya katakan, tidak, bawa. Kamu memerlukan ini. Saya tak kasih tahu kepadanya bahwa saya tak punya apa-apa lagi. Kalau saya kasih tahu bahwa ini duit terakhir saya, pasti dia tolak. Tapi tidak ditolak. Saya bagaimana? Saya serahkan kepada Allah. Saya dijamu makan, ngobrol tadi jam 11 malam. Beliau bercerita, beliau bertanya tentang masalah dakwah saya di Sumatera Barat. Saya ceritakan apa adanya. Lalu ketika saya jam 3 dini hari terbangun, saya lihat beliau udah tahajud duluan. Kalah saya, dia udah tahajud duluan. Habis itu kami ke masjid subuh bareng. Habis subuh dia ajak saya makan pagi. Lalu apa katanya? Zul, pesawat Anda jam berapa nanti? Pesawat. Kenapa Pak? Saya bilang, biar saya suruh sopir saya ngantarkan Anda ke airport. Mak, jadi kacau nih Pak.
beres, saya insya Allah bisa sendiri. Bapak gak usah repotkan ini. Enggak, saya ada punya banyak mobil. Anda lihat di luar, mobil mewah Pak. Anda lihat salah satu sopir saya suruh berangkat mengantarkan Anda. Ini tanda saya sayang dan hormat kepada Anda. Saya katakan, Pak, terima kasih banyak. Saya banyak lagi mau disinggahi sana kemari nanti. Dan tiket pesawat juga belum saya beli. Enggak apa-apa, belinya di sana katanya. Nanti sopir saya langsung mengantarkan Anda mau kemana? Udah diikat, saya Pak, susah mau melepaskan ini. Hamba-hamba Allah yang saya cintai, ini saya ingin kita semua mengambil ibrah ya. Karena kita rata-rata ini abang setelah COVID ini susah semua sekarang. Ini wajah susah banyak apa? Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Selanjutnya, beliau maksa untuk tetap diantarkan ke saya ke airport oleh sopirnya. Saya berpikir keras gimana caranya. Adalah pasrah. Ayolah kalau gitu. Oke. Dia suruh sopirnya ngantarkan saya dengan mobil terbaik, mobil termahal. Naik mobil termahal seumur hidup, sekali hidup di saya baru di situ. Setelah sarapan, dia masuk ke kamarnya. Saya masih minum. Terdengar dari balik kamar dia, ya ada bunyi khusus Pak. Ngerti aja lah ya. Sudah itu dia datang, Zul, ini beli tiket pesawat, ambil Garuda Zul ya, Garuda dulu lebih nyaman. Ternyata dia dulu pernah orang petinggi Garuda juga dulu. Saya lihat itu asli, saya nggak mimpi. Terus dia tulis lagi di apa namanya itu, yang tadi itu coba cek, cek. Anda butuh motor dan untuk dakwah, iya Pak, betul. Nah, ini Anda bayar apa tuh? Untuk jadikan uang tunai beli motor untuk dakwah. Hanya dari satu lembar loh Pak, satu lembar jadi 20 lembar tunai, uangnya baru semua. Dan ditambah ada juga kwitansi, cek ya untuk beli sebuah sepeda motor. Sepeda motor pertama yang saya punya di Bukabumi. Masya Allah, saya terima, saya diantarkan ya. Di perut arak-arak rahmat oleh beliau. Masya Allah, kaum muslimin kami muliakan. Orang yang dalam kesusahan kita tolong, Allah tolong kita yang susah. Agama Allah yang sedang susah kita tolong, maka hidup kita sekeluarga besar, dunia akhirat akan Allah tolong. Ini janji Allah. Sama dengan keyakinan, sama dengan keyakinan. Apa-apa Allah yang saya cintai. Ke depan kita akan resesi global. Indonesia dan seluruh dunia kesusahan hidup, tabungkan kepada Allah sebagai harta kita. Lihat di masa-masa susah, tabungan itu akan kita terima tunai dari Allah bunganya. Sementara intinya yang berbunga di akhirat memberkati amal soleh kita. Jadi ini himbauan saya ke muslimin, himbauan saya. Maka yang sudah terpanggilkan di sini itu untuk kondisi ekonomi sekarang mungkin ini sudah hebat itu. Tapi wallahi demi Allah, ini satu orang masih sanggup ini. Saya bilang minta 600 satu orang sebisanya. Kalau gitu bagaimana kita bertekad menyelesaikan masalah-masalah berat 1442 Hijriah ke depan? Saya ingin menabungkan setengah daripada harta saya kepada Allah untuk menyelamatkan saya dan keluarga saya. Plus dibangunkan rumah untuk saya di dalam surga kelak. Jadi jangan tanggung Pak. Ya. Sekarang saya minta pengurus masjid bangkit lagi yang kedua ini. Soalnya tadi banyak yang belum datang juga. Dan yang udah baru saja mengeluarkan agak nyesel namanya. Sedikit kali saya keluarkan tadi. Jadi sekarang mana lagi panitia bergerak, jalan lagi. Jalan lagi. Bapak Ibu, saya tidak sedang mempas Bapak Ibu loh ya. Ustaz ini mempasnya kita. Tidak, wallahi saya ingin membantu Bapak Ibu. Saya tunjukkan jalannya. BB datang kepada pengurus, datang BB ya belum bayar, nanti bayarnya. Ustaz, pada pengurus saya insya Allah sekian perusahaan semen bisa ya. Saya insya Allah ikut satu pasir bisa, dalam bentuk material juga boleh, tidak harus selalu bentuk uang. Sebagaimana ibu-ibu insya Allah Bu, ibu ingin abadi nggak semua yang ibu punya di dunia? Iya Ustaz, kalau begitu ibu cepat simpankan kepada Allah.
Allah abadikan itu dan Allah kembangbiarkan semuanya bisa dinikmati di dunia sebelum kita menikmatinya di akhirat kelak. Ayo bismillah, penuh semangat sambil bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Terus bersalawat untuk Rasulullah dan keluarkan infak kita, keluarkan ibadah Rahman untuk memenuhi hajat kita sendiri ke depan. Seluruh keluarga akan ditolong oleh Allah di hari-hari sulit dan susah kita. Bismillah. Mana dia? Satu orang cuma jalan. Jangan ada dilewati, Pak. Bismillah, ya ibu jalankan. Ya Allah, berikanlah rezeki berlipat dan berlapis-lapis ya Allah untuk seluruh hamba-Hamba-Mu yang menolong orang. Ya Allah, berikanlah pembebasan hutang kepada setiap hamba-Hamba-Mu yang terlibat, terjebak dan terhimpit hutang ya Allah ketika mereka menolong masjid-Mu ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah setiap mereka mendapatkan solusi dari setiap masalah-masalah rumah tangga mereka ketika mereka mengeluarkan infak dan sedekahnya dan wakafnya untuk masjid-Mu ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah seluruh mereka hamba-Hamba-Mu yang ikut meringankan agama-Mu ini ya Allah, ringankan seluruh masalah-masalah hidupnya dan berikanlah jalan keluar setiap masalah-masalahnya ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana, insyaallah kita akan doakan dengan lebih spesial nanti penutupan acara. Ibarat Allah yang kami muliakan. Baik, terus jalan. Masalah ketiga yang tadi. Masalah pertama kita apa? 14.2 ini apa masalah pertama kita tadi? Kelaparan global. Solusinya apa? Usahakan kita bisa nyetok biji-bijian di rumah kita, termasuk jagung-jagung kering. Tidak apa-apa. Nanti Bapak baru tahu kebun kita yang ada Allah mau ditanami ubi ke, mau ditanami, mau dijadikan sawah itu yang bagus. Ini yang saya sarankan. Yang kedua, apa yang kita hadapi ke depan? Peperangan di mana-mana, dan ini berdampak pada kehancuran ekonomi global. Kita akan susah seluruhnya. Ya, kalau gitu, insya Allah, imbauan saya adalah tolong rapatkan barisan Bapak dengan tetangga, tolong akrab. Karena orang dalam kondisi lapar, ekonomi sedang susah, dia akan menjarah kemana-mana, dia akan membunuh kemana-mana. Kalau kita dengan tetangga akrab dan rapat, enak Pak. Terjadi apa-apa cepat langsung kompak, pangkal betis. Ya, kemudian kampungnya masing-masing kalau kita dipersiapkan, ada pos-pos di mana mesti wajib dijaga oleh para pemuda. Dari sekarang buat kekompakan menghadapi segala macam kondisi sulit, harus saling bahu membahu. Solusi kedua, solusi ketiga. Saya menyarankan kepada Bapak Ibu semua, tolong dari sekarang, wahai Bapak Ibu yang kami cintai, Bapak menabunglah dalam bentuk emas kalau memungkinkan. Sebagian harta Bapak Ibu yang ada, titipkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang akan Bapak Ibu hadapi ke depan, bencana-bencana alam yang teramat sangat besar dan dahsyat. Bencana-bencana alam. Sekarang India sudah, Cina sudah, Jepang sudah, Vietnam sudah, Paris, Amerika sudah, Inggris, dan negara-negara Eropa sudah mulai mengalami bencana besar. Dalam 1 bulan, kampus ini saja Pak, 12 ledakan terjadi besar-besar. Ledakan yang terjadi di Lebanon, Bapak mendengar itu berita? Ledakan yang terjadi di Rusia, ledakan yang terjadi di Cina, ledakan yang terjadi di Uni Emirat Arab, tepatnya di Dubai. Ledakan yang terjadi di India, ledakan-ledakan besar baik kaum muslimin. Kalau dikatakan ini adalah perangai manusia, apa saja yang terjadi semuanya memang dari perangai manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Semua kerusakan yang terjadi di jalanan dan di lautan karena dosa-dosa manusia, agar mereka bisa merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka. Semoga yang masih hidup mereka segera taubat kembali kepada Allah SWT. Keempat, persiapan buat Bapak Ibu semuanya. Yang keempat, wahai Bapak Ibu, dalam menghadapi tantangan 1442 Hijriah ke depan, yang keempat, wahai Bapak Ibu yang memuliakan, dari
dari sekarang memperbanyak doa setelah setiap amal soleh. Please, saya harap Bapak jangan malas berdoa. Habis sholat zikir, habis zikir sholat sunat rawatib ba'diyah, lalu berdoa. Bapak tidak punya senjata andalan apapun, dan ini juga tidak akan merugikan apapun ketika Bapak berdoa. Spesialkan doa Bapak, ya Allah, bila memang tahun ini penuh dengan peperangan, bila memang tahun ini penuh dengan kelaparan, bila memang tahun ini penuh dengan kehancuran ekonomi dan bencana-bencana dahsyat, bila memang tahun ini tahun-tahun terberat, ya Allah, selamatkan hamba dan istri hamba, selamatkan hamba, anak keturunan hamba, selamatkan hamba ya Rabbana di saat sulit itu nanti. Tolong hamba, lindungi hamba, jaga hamba. Minta rajinlah berdoa sekarang. Saya bacakan hadisnya, man sarrahu ayastajib Allahu lahu 'inda syada'i wal karim falyukthir du'a ar-raha. Orang yang ingin segera ditolong oleh Allah di saat genting, di saat berbahaya, di saat mematikan, dia berdoa kepada Allah. Sekali dia berdoa, langsung Allah kabulkan. Siapa yang mau cepat dikabulkan Allah doanya di saat genting itu, Allah kabulkan. Maka perbanyaklah doa ketika dia masih aman. Nah itu, ketika kita masih aman, perbanyak doa. Dan sebagus doa adalah doa yang dipanjatkan ketika kita sedang baru siap beramal. Habis puasa, menjelang berbuka atau sedang berbuka, berdoa. Habis sholat, berdoa. Habis baca Quran, berdoa. Habis zikir pagi petang, berdoa. Apa saja amal yang kita kerjakan, langsung berdoa setelah itu. Habis berjumpa orang tua, melihat orang sakit, berdoa setelah itu. Karena sebaik-baik amalan dan sebaik doa adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah setelah kita beramal. Setelah kita beramal, berdoa. Bila Bapak tidak berdoa, maka tidak ada yang akan bisa menjamin Bapak akan ditolong oleh Allah, tidak akan ada susah. Sekarang Pak, rajinlah berdoa. Saya malah kaget kemarin pagi, sore kemarin ada satu lagi datang kepada saya seorang pemuda gagah, dan dia bertanya kepada saya, ibadah hari-hari saya sekarang terasa hambar Ustaz. Ibadah hari-hari saya terasa hambar. Saya hanya melaksanakan kewajiban, tapi nggak ada greget, nggak ada nyamannya, nggak ada enaknya. Saya bingung, saya ini kenapa? Dan saya nggak tahu mau berdoa apa. Kayaknya saya nggak ada masalah. Padahal orang-orang sekitar saya sudah pening melihat saya. Saya tidak tahu mau berdoa apa. Kayak kehilangan orientasi hidup, kayak kehilangan siapa Allah, di mana Allah, bagaimana Allah, dan apa yang bisa dibantu oleh Allah untuk dirinya. Padahal dia di hari-hari ke depan sangat memerlukan 100% pertolongan demi pertolongan Allah. Maka saya semampunya memberikan kepadanya pengertian. Wahai Bapak Ibu, masa iya ada orang tak tahu dia mau doa apa pada Allah? Mungkin sedikit gambar yang saya sampaikan dari tantangan 2020 ini, apalagi 2021 Pak, makin dahsyat daripada 2020. Oke, yang mendengarkan kajian saya sebelumnya, terakhir saya dihubungi di dalam tahun berapa? Tahun berapa? Hah? 2016. Oke, yang di dalam terakhir 2016. Kasihan lama sekali saya datang lagi. Baik Bapak Ibu, dulu saya sudah menyampaikan, dan alhamdulillah semua yang saya sampaikan itu ketemu hari ini, ya, terjadi hari ini. Saya insya Allah bukan peramal, saya hanya menyampaikan kejadian akhir zaman menurut hadis Nabi. Maka tahun ini akan lebih berat daripada tahun 2021, lebih berat. 1442 ini lebih berat. Dan solusinya sudah saya sebutkan tadi. Tidak banyak solusinya, nggak susah juga. Hanya Bapak untuk keyakinan kepada Allah, Tolong sekarang ditutup dari saya, sholat 5 waktunya jaminkan dan pastikan di masjid, dan dapatkan takbiratul ihram bersama imam. Upayakan orang ngaji di masjid kita sudah meninggalkan aktivitas kita. Kita sudah berwudu, sudah bersih-bersih, memakai pakaian yang sopan, lalu masuk masjid, sempat tahiyatul masjid. Orang azan kita dari masjid, sehingga kita
rawatib qabliyah. Lalu setelah itu antara azan dengan qomat doa mustajab, kata Rasulullah. Berdoa orang qomat dan kita dapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Sedangkan itu, wahai Bapak Ibu, di akhir zaman ini tulang punggung hidup Bapak Ibu adalah sholat. Tulang punggung hidup di akhir zaman ini adalah sholat. Sholat. Yang mempermainkan sholatnya, Allah akan permainkan dia. Yang membiarkan sholatnya longgar dan santai, Allah akan biarkan hidupnya berkotak-katuk dalam kesusahan. Kejarlah sholat. Ustaz tak khusyuk, gak apa-apa. Kita berjamaah. Ada yang khusyuk satu orang saja di antara jamaah itu, Allah anggap sholat orang semasjid itu khusyuk. Masya Allah. Masya Allah, itulah dahsyatnya kalau sholatnya berjamaah. Imam khusyuk, jamaah kurang khusyuk, Allah anggap seluruhnya dapat ibadah pahala orang yang khusyuk sholatnya. Itulah dahsyatnya kaum muslimin. Jadi kejarlah berjamaah masjid. Pahalanya besar, kekuatan energi rupiah yang kita dapatkan tidak tertandingi, dan itulah yang barometer kedamaian ketenangan dalam hidup kita. Semoga apa yang kami sampaikan ini kepada Bapak Ibu diamalkan. Lihat hasilnya nanti. Sempat di antara Bapak Ibu, khususnya yang laki-laki loh ya, laki-laki, kalau terjaga sholatnya 40 hari, 40 malam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terjaga berjamaah bersama imam di masjid, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, terjaga selama 40 hari 40 malam, dijamin kata Rasulullah, 2 hal Allah akan bebaskan dia. 2 hal. Yang pertama, selagi dia hidup di dunia sampai dia mati, dia tidak akan pernah menjadi orang munafik sampai dia mati. Allahu Akbar. Yang kedua, di akhirat kata Rasulullah, 1 kali pun Allah tak izinkan telapak kakinya menginjak di dasar neraka jahanam. Dia tidak akan pernah memasuki neraka jahanam walau hanya 1 detik. Allahu Akbar. Jaga itu sholat 40 hari 40 malam berjamaah bersama imam di masjid. Bapak lo ya. Kalau ibu bagaimana? Ibu kan ada haidnya, ibu kan ada nifasnya, ibu kan gak wajib ke masjid. Kalau ke masjid silahkan, gak dilarang. Tapi kalau ibu pas orang azan, ibu sudah di atas sajadah. Nah itu loh Bu, orang azan di masjid, ibu sudah di atas sajadah. Mungkin dari itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Laksanakan sholat rawatib qabliyah, laksanakan rawatib ba'diyah, ya. Kerjakan itu secara rutin. Habis itu berdoa. 40 hari 40 malam bagaimana kami bisa dapatkah kami pahala seperti yang Bapak dapatkan? Ya. Lagi pula pahala Bapak yang pergi ke masjid mengalir kepada istrinya tanpa mengurangi pahala kita sedikit. Masya Allah. Jadi ibu asuh suaminya, Bang. Orang udah mau azan, ayo Bang ke masjid. Asuh suaminya. Ini parfum sudah siap, ini pakaian bersih sudah siap. Ayo Bang, nanti abang pulang minuman hangat sudah tersedia, makanan enak insya Allah sudah ada masakan. Ayo Bang ke masjid. Karena pahala suami yang di luar mengalir untuk istri yang solehah di rumah. Itu. Sementara istri juga gelar sejadah, sholat juga tepat waktu, on time. Baik, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan malam hari ini. Berapa baru tambahan kita? Alhamdulillah. Nah emang kali itu baru ada pertambahan. Ini kan sudah 15 juta yang terkumpul sekarang. Belum. 14.662. Hasil yang menggenapkan sampai di wadah. Diperlukan sekarang 338.000 lagi. Sampai 15 juta. Ayo Bapak Ibu, seharusnya 20 juta. Masa sebanyak ini kita hanya 14 juta setengah. Ayo Bapak Ibu, kita berharap setidak-tidaknya dalam 1 kali goyang ini terakhir kita bisa melunasi sampai 20 juta. Dan itu bukan angka yang besar insya Allah Ta'ala. Wahai Bapak Ibu, tinggal berapa lagi? 400 sak. Didatang saja, siapa tahu ada yang mengambil 10, 20, 100 sak. Sekarang silakan urus, bisa datang itu tadi ya. Ya, silakan urus. Siapa mengambil sakan semen dibutuhkan 400 sak. Ya, awal September ngecor di atas. Berapa sak tadi?
400 sak. Ayo sekarang kita lelang. Siapa yang ambil berapa sak? Silakan dicatat. Panitia ada pengurus yang mencatatnya. Bismillah. Silakan. Siapa duluan? Berapa sak ngambilnya? Insyaallah diurus sebelah kanan. Tafadhol. Memulailah, walaupun memulai dari satu sak yang baru. Saya satu sak, maka yang lain usul. Ini mulai. Berapa sak? Oh tunai. Masya Allah. Biasanya usul itu baik-baik. Berapa sak Pak? 10 sak. Alhamdulillah. Itu ini ada yang menerangkan tunai juga. Silakan. Akhirnya 10. Masya Allah, kalau seperti ini kan cepat jadinya. Nah, berapa? 20 namanya? Elvianto. 10, 10, 20. 20. 20 kali besar. Tadi 10 tadi, namanya tadi? Iya. Sultan. Sultan komendan Pak Jin. Sultan Gajah. Ayo berlomba-lomba apa itu? Berlomba-lomba. Sultan tadi. Sultan tadi bukan. 5 sak. Dulu ada. Ya, 5 sak. Ayo. Ayo cepat lebih baik. 20 sak. Namanya Ustaz? Daud ya? Daud. Bang Dede. Bang Dede sebelum. Alhamdulillah banyak di belakang Pak. Pak John 10 dulu kembar ya. Mary 10. Ayo berlomba-lomba Bapak Ibu, habis ini kita mendoakan untuk seluruh yang telah, yang sedang dan yang akan membantu pembangunan masjid ini. Dan saya benar-benar berpesan kepada panitia masjid agar prioritaskan tempat duduk kita, toilet kita, WC kita, mohon diprioritaskan dulu. Itu masih ada, itu masih duduk lagi. Mau itu ke depan. Dalam surat Al-Imran ayat yang ke-134, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menghuni surga Aden. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mereka senantiasa mengeluarkan infaknya di masa-masa dia lapang ekonominya dan di masa-masa dia sedang susah ekonominya. Dia tetap berinfak untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wal kaazimina al-ghaiz, dan orang-orang yang ketika emosinya mampu mengendalikan emosinya, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mampu memaafkan orang-orang yang bersalah kepadanya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Penutupan ayat. Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang muhsin. Muhsin di sini adalah yang tingkat keimanannya sudah sampai ke puncaknya. Jadi ternyata dia orang yang puncak keimanan. Dalam keadaan susah dia tetap berinfak. Dalam keadaan payah ekonominya dia tetap menolong agama Allah. Ini tingkat imannya itu sudah tinggi. Muhsin ya levelnya, bukan lagi mukmin. Level orang beriman itu ada 3. Level paling bawah adalah muslim, pertengahan mukmin, paling atas adalah
Muhsin. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, bismillah, semoga doa-doa kita di malam hari ini mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Sudah? Masih ada? Mumpung tidak ada ini. Bagi yang tidak ingin diketahui oleh orang bahwa dia sudah beramal, sudah dicatatkan berbanding di atas. Hamba Allah 2 juta. Masya Allah, taqabbalallah, barakallah, Masya Allah, taqabbalallah, barakallah. Ya. 20, 40, 50, 75, 85, 95, 105, 130, 140, 150, 160 besar. 160. Sah. 160 sak semen. Berarti kita sudah dengar bahwa panitia sedang menunggu sisanya. 300 berapa? 240 lagi ya. 240 sak lagi. Pak Roni. Alhamdulillah. Bapak Ibu jangan ada yang ragu. Kalau seandainya mampunya 1 sak, sampaikan. Saya 1 sak, saya 2 sak. Jangan ragu. Ya. Kalau mampunya cuma segitu. Pak Haji. 20 Pak Haji. Alhamdulillah dari SP2 Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti udah 200 ya? 200. Sudah 200 lagi. Masya Allah. Setengah lagi. 200 sak semen lagi. Tapi dari awal kami tak pernah beli semen Ustaz. Oh, Masya Allah. Memang tak pernah beli semen di waktu itu. Barokah masih turun. Ya. Kalau bisa, ya intinya tidak usah sampai kita minta bantuan kepada pemerintah. Dari uang saku kita masing-masing lah, selesai masing. Insya Allah. Ya Allah lapangkan rezeki seluruh warga muslim di bumi ya Allah. Pak Haji. Pak Haji ya. Ya. Oh, besar. Ujung lagi. 220. Juga ya. Juga ya orang 180 sak lagi. Ya ya. 180 sak lagi. Nah begitu Bu. Berarti 90 sak. 100 sak. Allahu Akbar. 100 sak. Sisa 80 lagi. Kesulitan dari makanan ya? Lebih dari buku tadi. Hah? Lebih dari buku tadi. Dari mahal juga. Tinggal 80 sak lagi. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. 100 ya? Ya. Allahu Akbar. Lanjut, kesempatan masih ada? Insya Allah 80 sak lagi. Bila memang malam ini tidak berani, besok usaha dan seterusnya masih bisa. Nera ya? Keluar Nera Neri ya, Nera juga ya? Kembal buka? Ya. Kalau mereka buka. Ya. Radio banyak disebut. Ya, 10 berarti tinggal 70 sak lagi ya. Alhamdulillah, tinggal 60 sak lagi. Ayo terus menyusun. Sekali goyang bisa langsung cor. Lantai terakhir. Tinggal 50 sak semen lagi. Yo 10. 5, tinggal 55 sak lagi. Jum 10. Ya, tinggal 35 sak semen lagi. Tuh. Berapa Mas? 10, 25 sak semen lagi. Masya Allah. 25 sak semen lagi. Bakso ya. Atau 10. Tinggal 15 sak semen lagi. 15 sak semen lagi. Tuh yang di belakang. 5 sak semen. Tinggal 10 sak lagi. Sebutkan namanya. tambah 5. Ada lagi. Nah, berarti 5 sak semen lagi. Ah, itu di belakang ujung. Tutup. Husnul Khatimah. Tutup. Wah, kalau berapa itu sana? Biar di situ dulu. Berapa itu samanya Pak ya? Ambil dulu ya. Nah, itu udah Tapi udah baik loh tadi. Nah, sampai nak pasti itu lu jadi. ini saja. Ambil dari barang-barang apa? Barang apa tadi? Limosa sini. Barangnya bapak yang kita depan, Pak di belakang.
5. Jadi begini, kelebihan ini akan kita alihkan kepada pasir. Setuju? Nah, sambung sini bergabung nanti dalam sebuah adonan. Ya. Pasir nanti giliran pasir. Diterima. Tidak sampai 1 oto, 5 oto kita apa? Ya. Baik ya. Allahu Akbar. Ya Allah, berkahilah muslimin muslimat di ukwi ya Allah. Ya Allah, berkahilah muslimin muslimat ukwi ya Allah. Ya Allah, berkahilah usaha mereka ya Allah. Berkahilah anak keturunan mereka ya Allah. Bebaskan mereka dari belitan beban hutang yang ada di budak-budak mereka ya Rabbal Alamin. Insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا الله, selesaikanlah pembangunan Masjid Al-Muttaqin Ukhuwah ini ya Allah. Selesaikanlah pembangunan Masjid Al-Muttaqin Ukhuwah ini ya Allah. Selesaikanlah pembangunan Masjid Al-Muttaqin Ukhuwah ini ya Allah dengan rezeki darimu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami berdoa kepada Zat yang Maha Kaya, Maha Pemurah, Maha Pemberi. Engkaulah yang Maha Sakhi, Anta dan Judi wal Karam ya Karim, ya Karim, ya Karim. Siapapun hamba-hambamu yang menginfakkan harta mereka di malam hari ini, atau di masa-masa yang telah berlalu, atau di hari esok yang akan datang ya Allah, siapapun mereka dalam bentuk pasir, dalam bentuk semen, dalam bentuk besi, dalam bentuk upah tukang, atau dalam bentuk dana cash, apapun yang mereka berikan ya Rabbal Alamin, terimalah dengan penerimaan yang penuh kemuliaan dari Engkau ya Allah. Ya Rabbana, jadikan harta-harta yang masih di tangan mereka suci dan bersih. Jadikanlah harta-harta yang masih di tangan mereka barokah seluruhnya ya Allah. Jadikanlah diri mereka, jiwa-jiwa mereka suci dan bersih. Dan jadikanlah anak keturunan mereka menjadi anak-anak keturunan yang Kau beri keberkahan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, balasi apa yang telah mereka berikan dengan yang lebih baik dari sisi-Mu. Lebih banyak ya Allah, lebih banyak ya Allah, lebih banyak ya Rabbal Alamin. Dan berkahilah seluruh usaha-usaha mereka, perdagangan dan bisnis mereka, peternakan dan pertanian mereka. Ya Allah, lepaskan mereka dari setiap masalah-masalah mereka, ringankan mereka dari setiap beban-beban mereka. Ya Allah, wahai Rabb yang Maha mendengar, wahai Zat yang Maha mengabulkan, bangunkanlah untuk orang-orang yang membangunkan rumah-Mu, masjid di muka bumi ini ya Allah, bangunan rumah mereka dalam surga-Mu kelak ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana adkhilna jannata jannatakal firdaus ya Rabbal Alamin. Masukkan kami seluruhnya ke dalam surga Firdaus-Mu ya Allah. Ya Rabb, harta yang dikeluarkan ini, inilah harta abadi milik sejati orang-orang yang memberikannya ya Rabbal Alamin. Dan jadikanlah harta ini sebagai tameng, sebagai pelindung, sebagai penyelamat mereka di hari huru-hara dan petaka-petaka akhir zaman. Allahumma Rabbana amin. Allahumma Rabbana amin. Allahumma Rabbana amin ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin amin.